Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadla Duha dengan NIM D1199295 dari kelas mata kuliah Struktur Balok Kolom Fondasi dengan dosen pengampu Ibu Nurkhotimah Handayani, ST, MA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu mengenai tahapan perencanaan kolom dan yang kedua yaitu mengenai detailing kolom. Nah, sebelum kita lanjut membahas mengenai tahapan perencanaan kolom, sebenarnya apa sih itu kolom? Kolom merupakan struktur utama yang menerima beban bangunan dan beban lainnya. Fungsi daripada kolom itu sendiri yaitu sebagai penerus beban ke fondasi. Nah, untuk struktur kolom sendiri menggunakan beton bertulang. Karena kolom tegak lurus ataupun vertikal, maka membutuhkan material yang tahan terhadap tekan dan tarik. Oleh karena itu digunakanlah beton bertulang. Jadi untuk pengertian kolom sendiri itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai tahapan perencanaan kolom. Nah, untuk tahapan perencanaan kolom sendiri, yaitu yang pertama, menentukan material dengan menentukan kekuatan bahan-bahan yang akan dipakai untuk menentukan rasio penulangan PG pada perencanaan apabila diinginkan. Yang kedua yaitu memeriksa kelangsingan kolom. Nah, untuk memeriksa kelangsingan kolom sendiri, yaitu dengan rumus K sama dengan KL per R. Dengan K sendiri, apabila kurang dari 34, maka efek kelangsingan dapat diabaikan. Namun, bila efek kelangsingan diperhitungkan, di sini kita akan menggunakan rumus CM sama dengan 0,6 plus 0,4 dikali M1 per M2. Nah, di situ CM sendiri lebih besar atau sama dengan 0,4. Untuk EI sendiri, yaitu dengan rumus EC dikali IG per 2,50 dikali 1 plus beta D aksen. Untuk rumus PC-nya sendiri, yaitu dengan Pi kuadrat dikali EI per KL kuadrat. Nah, kemudian untuk tahapan yang keempat, yaitu menentukan luas kotor penampang yang diperlukan, yaitu dengan rumus untuk penampang persegi sendiri dengan rumus B kali H, untuk penampang lingkaran sendiri dengan rumus AG sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Nah, kemudian yang kelima yaitu memilih penampang dengan memilih bentuk dan ukuran penampang kolom gunakan bilangan bulat. Jadi untuk menentukan penampang sendiri atau bentuk dan ukurannya, di sini kita menggunakan bilangan bulat. Nah, yang keenam yaitu menghitung beban yang dapat didukung oleh beton dan batang tulangan pokok memanjang, menentukan luas penampang batang tulangan baja memanjang yang diperlukan, kemudian memilih batang tulangan yang akan dipakai. Nah, kemudian ini yaitu tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketujuh. Mohon maaf sebelumnya untuk di sini yaitu dituliskan ketiga, namun ini ada kesalahan penulisan. Jadi untuk tahapan yang ketujuh sendiri, yaitu menentukan tulangan pengikat. Merancang tulangan pengikat dapat berupa tulangan sengkang ataupun tulangan spiral. Nah, mungkin untuk rumusnya sendiri dapat dibaca dalam slide saat ini, yaitu apabila pengikat spiral, nah untuk penampang lingkarannya sendiri itu dapat dilihat di slide ini ya teman-teman. Di situ juga sudah dijelaskan untuk rumus dari penampang persegi sendiri, yaitu AC sama dengan
B min 2 kali PB dikalikan dengan H min 2 PB. Nah, kemudian untuk pengikat sengkangnya sendiri, yaitu S sama dengan 16 dp dan S sama dengan 48 ds. Untuk penampang lingkarannya juga sudah dijelaskan pada slide ini, dan untuk penampang perseginya pun sama, yaitu apabila H lebih besar dari B, maka kita gunakan S sama dengan B. Untuk H kurang dari B, kita gunakan S sama dengan H. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai detailing kolom. Nah, di sini dijelaskan untuk tumpuan tulangan utamanya yaitu sebanyak 16 tulangan ulir dengan diameter 25 mm. Nah, kemudian untuk tulangan sengkangnya sendiri yaitu dengan diameter 12 mm dengan jumlah 6 dengan jarak pemasangan yaitu 100 mm. Nah, untuk lapangannya sendiri yaitu tulangan utamanya dengan batang tulangan ulir sebanyak 16 dengan diameter 25 mm dan tulangan sengkang sebanyak 6 dengan diameter 12 mm dengan jarak pemasangan 100 mm. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang telah saya lakukan dalam video kali ini. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.